الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مال إلى الدنيا ورغب فيها لا لتنعم ولكن لينفقها في وجوه الخيرات والقربات وهو على خير إن وافق عمله نيته ولا يخلو في ذلك من خطر. Jika ia condong kepada dunia, kerja 8 jam tambah lembur berapa jam? 4 atau 3 jam. Niatnya apa? Aku kalau kerja kagak lembur, ini bini 3 sama anak 14 kagak keperabuan. Bini berapa tadi? Anak, aku harus lembur. Kalau kagak lembur nih repot urusan. Nah, itu hubung dunia tidak kira-kira? Oh, aku harus lembur, harus banyak duit. Jika ia condong kepada dunia, menggemari lembur, tapi bukan untuk bermewah-mewah, walakin liyunfiqha fi wujuhil khairat, tetapi untuk membelanjakannya di jalan yang baik. Pokoknya bulan-bulan ini aku harus lembur karena aku harus berkorban. Nah, harus beli domba. Fahuwa ala khairin, maka keadaan tersebut adalah baik. In wafaqa amaluhu niyatahu, jika perbuatannya sesuai dengan niat. Nyari duit sebanyak-banyaknya, niat mau taqarrub kepada Allah. Wala yakhlu fi dzalika min khatarin, namun ia tidak bisa lepas kecondongan daripada bahaya. Tetap harus diatur niatnya. Yang namanya banyak duit bahayanya gede. Dunia itu ibarat ular berbisa. Apa pali? Mana pali? Nah, dunia itu ibarat ular berbisa. Kalau bisa menaklukkan ya kayak si Panji, monggo. Kalau nggak bisa jangan dah. Mendingan kayak Pak Saipudin aja. Pak Saipudin ini ya, betul? Hah? Solehuddin. Kayak paling nyantai aja, gak gerasa gerusuk. Kalau dikasih banyak duit, tidak bisa ngurus, matuk. Kayak miara ular. Wa amma man talabat dunya wa raghiba fiha falam yatayassar lahu, adapun orang yang mencari dunia dan menggemarinya, falam yatayassar lah, lalu tidak dipermudah oleh Allah. Berangkat pagi pulang sore tetap aja segitu-gitu. Buka warung 24 jam segitu-gitu. Walam yahsul ala matlubihi minha fabaqiya fakirun la syai'alah. Ia tidak memperoleh atas sesuatu yang dicarinya dari dunia itu, lalu ia masih tetap dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa. Fahadha huwal fakir wa laysa bizzahid. Dia nyari dunia benar-benar berangkat pagi pulang sore. Kalau buka warung 24 jam.
kemudian keadaannya tetap fakir, itu bukan zuhud, itu memang fakir. Zuhud mah dalam hati tidak ada kecenderungan kepada dunia sedikit pun. Zuhud. Ada orang punya Fortuner, yang satu orang punya sepeda ontel. Yang zuhud yang mana, Pak? Yang satu Fortuner kemana-mana, yang satu sepeda ontel. Bisa jadi yang punya sepeda ontel kagak zuhud. Ketika sholat inget sadel belum dibetulin. Lagi ngaji, aduh ini pelek depan penyok nih. Yang ada dalam pikirannya sepeda. Berangkat Jumatan, sepedanya takut ada yang maling dikunci. Pikirannya apa? Sepeda. Yang punya Fortuner, apa bos? Masjid kita sholat dulu. Parkir di mana bos? Di sini aja. Yang maling bos? Dunia, begitu kira-kira. Itu zuhud, dah hebat itu, nggak takutan dia. Ya. Banyak orang-orang yang sifatnya kaya raya, hatinya benar-benar zuhud, tidak ada kecintaan kepada dunia. Contohnya udah banyak. Nabi Sulaiman kaya tidak? Ada enggak yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Sampai sekarang kagak ada yang menyamai. Sedemikian kayanya Nabi Sulaiman, hatinya condong sama dunia. No, nggak ada kecondongan. Beliau punya kuda 700 ekor, diperiksa, begitu meriksa kuda pulang ke rumah terlambat sholat, kuda diapain? Sedekahin semuanya. Bisa para enggak? Lagi nyuci mobil, beres nyuci mobil asar ketinggalan, sedekahin nggak kira-kira? Berarti masih condong sama dunia. Susah itu. Man nakaha faqad rakana ila dunya. Siapa orang yang nikah, dia telah condong sama dunia. Gue cari itu. Pak Solehuddin nikah. Udah nikah udah. Condong kepada dunia. Paling tidak suaminya enggak condong, bininya yang condong. Condong. Nah, yang nikah itu condong sama dunia. Paling tidak pikir-pikir. Walahu fi faqrihi fadlun wa thawabun azimun in sabaru alaihi wa radiya bih. Orang kerja nemen-nemen biasa 8 jam, nyari duitnya betul-betul, usahanya benar-benar, tapi tetap kagak punya, dan dia sabar, maka baginya pahala yang besar. Sebenarnya kefakiran ini nikmat Allah yang luar biasa. Cuman banyak orang yang kagak mau nerima. 2 hadiah dari Allah yang orang-orang jarang mau nerima. Berapa hadiah dari Allah? 2 pemberian Allah yang orang-orang suka angkat tangan. Pertama, kematian. Yang kedua, kefakiran. Saya mau nanya, Pak Solehuddin, mati pengen karang apa besok? Bener besok? Jangan angkat tangan ya. Pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Padahal tadi hadiah dari Allah itu 2. 1, kematian. Kematian tuhfatul mukmin, hadiah orang mukmin. Yang tadinya sholat, begitu mati, wes lu kagak usah sholat lagi, istirahat.
Tadinya kudu naik haji, punya duit berangkat, wes gak usah berangkat lagi, istirahat. Hadiah itu, disuruh istirahat. Fakir, hadiah dari Allah. Di akhirat orang fakir dihisab enggak? Kagak. Mana orang-orang fakir? Monggo masuk surga, enggak usah dihisab. Apa yang dihisab enggak ada apa-apa. Hadiah dari Allah. Cuman orang-orang pada angkat tangan. Coba saya mau nanya nih, yang lain barangkali ada yang mau di sini. Pak Rangga ya, ini ya Pak Rangga. Ajis, Pak Ajis pengen fakir, pengen kaya. Kaya tetap ya, bener. Pengen mati duluan ke belakangan, Pak Rangga? Belakangan. Sudah hadiah dari Allah semua itu. Coba semuanya nih. Pak Ibnu, pengen kaya, pengen miskin? Kaya aja. Pengen matinya belakangan duluan? Belakangan. Bagaimana kalau mencari dunia, jejembaran mencari dunia, tapi niatnya ialah memuaskan hasrat, syahwat. Wa amma man tabassata fid dunya wa tawassa'a fi syahwatiha wa da'a ma'a dhalika annahu ghairu raghibin fiha wa la muhibbin laha biqalbihi fa huwa mudda'in maghrurun la taqumu lahu hujjatun bida'wah. Adapun orang yang membentangkan diri terhadap dunia, sangat bersemangat mencari dunia, dan ia melapangkan diri, memuaskan diri dalam memenuhi syahwat dunia, namun ia mengaku disertai hal-hal itu bahwa ia bukan orang yang menyukai dunia dan bukan pula orang yang mencintai dunia dengan hatinya, maka ia adalah seorang pengaku yang terperdaya, yang bohong, yang tidak bisa ditegakkan satu argumen pun baginya untuk pengakuannya tersebut. Walaysa lahu fi halatihi tilka qudwatun yaqtadi bihi min al-a'immah al-muhtadin wal ulama'in salihin la min as-salaf wa la min al-khalaf. Ingat Imam Syafi'i beliau ketika meninggal dunia itu sudah nulis wasiat, tolong kalau aku meninggal dunia yang mengurus jenazahku Kiai Fulan. Siapa yang mengurus? Kiai Fulan. Begitu Imam Syafi'i meninggal, kagak ada yang berani ngurus karena wasiatnya begitu. Ada yang kenal Kiai Fulan? Aku cari, bilang ini Syafi'i nggak ada. Datang, begitu datang, kalian tahu kenapa aku disuruh ngurus Syafi'i? Syafi'i ini banyak utang. Banyak apa? Utang. Tapi utangnya bukan untuk bla 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 bla. Beliau utangnya itu untuk nanggung orang. Sengaja aku disuruh ngurus jenazah beliau, sekaligus aku untuk nanggung utang beliau, melunasin utang-utang beliau. Padahal beliau itu Pak, kalau mau jadi orang kaya banyak kan duitnya. Oh, imam besar, Imamul Azam. Ada kiai ceramah di Mekah. Qala Syafi'i. Ceramahnya qala Syafi'i, berkata Syafi'i. Emak-emak menghampiri tuh kiai. Kiai, siapa Syafi'i itu? Oh, Syafi'i guru saya di Mesir. Gimana perawakannya? Bla 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 bla. Bilangin, aku ibunya. Suruh dia pulang dulu ke Mekah. Siapa ini yang ngomong? Ibunya. Si murid kaget nih, murid Imam Syafi'i nih. Dia pulang ke negeri Mesir kah? Bilang, wahai Tuan Guru, aku bertemu emak-emak, ngaku katanya ibunya Tuan Imam.
perawakannya begini. Oh ya benar, itu ibuku. Ada apa dengan beliau? Beliau bilang katanya boleh pulang. Boleh pulang. Maka Imam Syafi'i kagak mikir 2 kali, langsung packingan. Aku mau ke Mekah dulu, nengok ibuku. Begitu mau pulang, kira-kira murid-muridnya datang enggak? Datang? Ngamplok enggak? Banyak enggak? Kecil enggak? Yang kecil aja, yang gede kira-kira duitnya sekarung apa 2 karung? Insya Allah berangkat Imam Syafi'i bawa harta benda yang banyak, diiringi oleh anak-anak muridnya menuju Mekah. Sampai di perbatasan Mekah, beliau bilang sama santri-santri, datangi rumah ibuku, bilangin Syafi'i sudah ada di perbatasan Mekah. Takut beliau kaget. Ini nggak ada istilah surprise, jangan. Itu ada siapa tuh surprise itu? Pulang dari Arab, tahu-tahu di depan rumah, nggak bilang dulu, harusnya lapor dulu. Haji Dadang umroh 40 hari. Mama, aku 40 hari lagi pulang. Oh, ini tinggal 30 hari lagi. Ini tinggal 3 hari lagi. Kan udah siap-siap. Spring bed dijemur, betul? Apa yang dijemur? Spring bed dijemur. Apa lagi? Spray, di laundry, 40 hari. Tuh, begitu hari H, rumah diincret. Diapain? Incret. Datang Pak Haji Dadang. Anak-anak dikasih duit. Sini. Ini 1 juta, main 2 hari jangan pulang. Begitu. Berapa hari? 2 hari jangan pulang. Ini abah lu 2 tahun di Mekah masalahnya, baru pulang. Kenapa anak-anak disuruh main 2 hari jangan pulang? Hah? Abah? Biar senang. Siapa yang biar senang? Anaknya, suaminya? Bapaknya? Aduh, Pak Haji Dadang bisa mandi sehari 4 kali itu. Kalau 2 tahun nggak pulang-pulang. Datanglah santri ke Tuhan, kepada sang ibu, Bu, putra ibu, guru kami Tuan Imam Syafi'i sudah ada di perbatasan Mekah. Boleh nggak meluncur ke sini? Sebentar, bawa apa dia? Banyak uang karungan, kendaraan akeh. Bilangin sama Syafi'i, jangan datang ke rumahku. Aku nyuruh dia keluar Mekah nyari ilmu, bukan nyari duit. Kalau bawa duit ke sini, jangan ke sini. Subhanallah, bisa istri kita ngomong begitu sama anaknya. Si santri datang lagi. Tuhan, ada apa? Tuhan nggak boleh pulang katanya. Loh, kenapa? Ya tadi nanya sama saya, Tuhan bawa apa? Saya bilang apa adanya, kendaraan banyak, duit karungan. Terus ya kata beliau, aku nyuruh Tuan Imam keluar Mekah untuk nyantri, nyari ilmu, bukan nyari duit. Oke. Kalau begitu bikin tenda, akan aku bagikan semua ini duit, supaya aku datang ke rumah kosong melompong, tangan hampa gak bawa apa-apa. Bikin tenda, bagi. Habis santri datang lagi, Bu, udah dibagiin semua, ya wes, pulang. Alhamdulillah. Tuh, Syafi'i juhud gak kira-kira? Kalau pas sore itu disisain gak kira-kira? Berapa hari? Untuk berapa hari? Untuk setahun ini. Juhud Bang. Orang-orang kalau nggak juhud nggak gede orang. Juhud. Jadi nggak ada kecintaan kepada dunia sedikit pun. Wali Allah ada kecintaan ke dunia. Waduh, gagal, bisa dipecat jadi walinya. Jadi dari wali Allah menjadi wali nikah paling. Atau lebih rendah lagi wali murid nantinya. Bisa dipecat kewaliannya.
Yuhud. Jadi dunia hanya di tangan tapi tidak di hati. Kita punya mobil siapa itu? Innova. Mobil siapa? Kali. Mobil Kiai. Mobil umat lah istilahnya. Bahasanya supaya kita nggak sayang. Mobil umat, rumah umat, tanah umat. Wong kita kekelayaban umat ya. Jadi niatin mobil umat seperti itu. Secara dalam-dalamannya, walaupun johirnya saya yang beli, johirnya dalam-dalamannya kan umat, semuanya di umat. Hakikatnya semua daripada Gusti Allah. Wa minal munjiyati syarifah, di antara perkara yang menyelamatkan at-tawakkul 'ala Allah ialah tawakal kepada Allah. Wal hublillah war ridha 'anillah, cinta karena Allah dan ridha karena Allah. Wa husnul niyat ma'allah wal ikhlas bil zahir wal batin lillah, juga memperbagus niat bersama Allah, ikhlas secara lahir batin lillah karena Allah. Apa itu tawakal? Amma tawakkul 'ala Allah bahwa min asyrafi maqamatil muqinin wa a'azzi thamaratil yakin. Adapun tawakal kepada Allah, maka hal itu termasuk di antara berbagai tingkatan para pemilik keyakinan yang terhormat dan buah-buah keyakinan yang paling mulia. Allah berfirman, "Fatawakkal 'ala Allah." Firman Allah yang lain, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Firman Allah yang lain, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Firman Allah yang lain, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum." Firman Allah yang lain, "Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitonan." Makhluk yang paling tawakal adalah burung. Makhluk yang paling toma adalah semut. Tahu semut? Semut lagi jalan sendiri, nemu serbuk roti, bubuk roti yang jatuh gara-gara paraga bulan Maulid makan roti jatuh, kagak dipungut lagi. Hati-hati, di antara penyebab miskin menyepelekan remeh yang jatuh, kagak diambil lagi. Itu penyebab miskin. Kalau makan, usahakan piring sampai limit, remeh yang jatuh ambil, diapain? Jatuh lah ini apa tadi? Serbuk roti, semut lewat. Kira-kira serbuk roti dihampiri tidak? Dihampiri. Serbuk rotinya gede, 100 kali dibanding badan semut. Ini semut kira-kira nge-WA teman-temannya enggak? Di mana? Di grup apa? Grup semua. Bro, WA-nya apa? Bro, ini ada roti nih, gede, gua kagak sanggup bawa. Ayo datang ke sini. Datang nggak? Ngapain? Gotong dibawa ke markas. Markas apa? Markas. Padahal di markas sudah banyak. Ada bangkai kelajengging, udah ada. Tetap aja nemu makanan mesti digotong semut. Ini buat apa? Jaga-jaga buat 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan. Masya Allah. Beda nggak dengan burung? Burung itu pagi-pagi perut kosong, sore pulang perutnya penuh.
dia bawa makanan enggak untuk di sarangnya? Anaknya ngomong, mak, buat besok mana? Besok manggung maha Allah baik. Lu ayeuna we udang mah. Mulai suka mikiran esok, mending ngehirup kene modal. Tuh. Hebat tuh. Pak Solehudin itu semut apa burung kira-kira? Burung dari mana? Duit masih ada, beras masih ada, semut itu. Masya Allah. Masya Allah. Pak Haji, duit untuk 2 minggu ke depan masih kuat? Masih ada? Beras untuk sebulan ada? Setengah semut kayaknya nih. Loh, ini binatang yang paling tawakal apa? Burung. Subhanallah. Maka wali-wali Allah yang tawakalnya seperti burung, mereka ke Mekah kagak bawa bekal. Bisa nggak kira-kira? Kita ada orang mau ke bekal tapi ngerepotin orang. Jangan, kita tetap bawa bekal, niat nggak mau ngerepotin orang. Wala takunu kallan alan nas, janganlah kau menjadi beban orang lain. Makanya kita mau bawa bekal ke Mekah deh, ziarah Wali Songo, bawa bekal enggak? Buat apa? Ya minimal enggak ngerepotin orang, enggak numpang ke orang. Itu namanya setengah burung. Tawakalnya ada. Wa bil madhur hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar oleh Namrud kemana? Ke api yang menyala-nyala, api yang menggunung. Nabi Ibrahim dilempar oleh Namrud pakai bandring, ketapel raksasa, dilempar, terbang di awang-awang. Jibril datang, Ibrahim, butuh enggak pertolonganku? No, cukup. Siapa? Hasbunallah wa ni'mal. Tawakalnya luar biasa ke Allah. Tuh, karena memang tawakalnya 100% ke Allah, selamat kita. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kau ciptaan kau makhluk, dingin kau, dingin tidak? Dingin, subhanallah. Tawakal itu ilmu yakin, Pak. Kalau yakin, seyakin-yakinnya 100%, Allah jamin. Kalau benar yakin, Pak Solehudin nyate besok, nyate. Apa? Pakai arang enggak? Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa enggak kira-kira? Kalau yakin, enggak membuat tuh api, berapi. Enggak yakin, angus, tutung. Orang-orang yang tukang debus, tahu debus? Berjalan di atas paku, benar? Lalu dia tidur di atas bara api, dia sakit tidak? Karena memang dia ilmu yakinnya ditumbuhkan dulu sama gurunya. Suruh puasa dulu, lu puasa 40 hari, berendam di sumur tua 40 hari, baca ini wiridnya. Udah yakin dengan ilmu itu, dijajal nggak mempan, karena yakin. Kalau nggak yakin, masya Allah, berjalan di atas air. Kalau yakin, berjalan. Cuman kalau nggak yakin, ilok, kelelep. Bacaannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, ya Adim, ya Halim, ya Alim. Ada sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Beliau memimpin pasukan Islam untuk nyerbu Romawi dah. Naik kuda, perjalanannya melewati sungai yang besar, airnya gede. Wah, perahu kagak ada. Gimana ini? Udah, sholat dulu. Sholat, Allahu Akbar. Doa.
Ya Ali, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Amin. Lewat. Gimana lewatnya? Lewat aja. Bismillah. Ketoprak di atas sungai berjalan. Modalnya apa? Yakin, sahabat. Khalid bin Walid. Khalid bin dakwah ke orang kafir. Kata orang kafir, kalau memang engkau Islam itu benar, coba ini racun mematikan. Kau minum. Kalau engkau gak mati, gua Islam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul. Diminum. Cuma jangan diminum lagi puasa. Puasa kan? Gluk, mati enggak? Enggak mati. Kenapa? Pasrah, yakin kepada Allah 100%. Nah, Pak Solehudin, ini baygon. Minum. Kalau enggak mati 1 miliar. Berani enggak minumnya? Enggak berani. Kenapa? Enggak yakin. Kan bacaannya sama, suka dibaca. Yakinnya 2% ya. Masya Allah. Ini tawakal. Tawakal itu menumbuhkan keyakinan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah. 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 Wa sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alayha nahya wa 'alayha namus wa biha numathu insyaallah ta'ala minal aminin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bima huwa ahluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi 'ilmik. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.
sallallahu ala sallallahu ya Rabbi